Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu walaupun kita masih berjumpa di dunia maya ataupun melalui jaringan internet. Kalian menyaksikan saya melalui tayangan video ini. Mudah-mudahan nilai dalam menuntut ilmu kita tidak akan pernah berkurang dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dan perlu kalian ketahui, untuk materi di kelas 9 kita akan belajar beberapa bab, yaitu ada 5 bab yang akan kita pelajari di kelas 9 ini. Bab yang pertama kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Bab yang kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bab yang ketiga, pewarisan sifat makhluk hidup. Dan di semester genap nanti, biasanya di akhir-akhir menjelang kalian akan mengikuti ujian sekolah, itu ada 2 bab yang akan kita pelajari, yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Itu sekiranya kita nanti akan belajar IPA di kelas 9 ini, dan harapan saya kalian tetap dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Bila ada tugas-tugas yang saya sampaikan, silakan dikerjakan, dilaksanakan tugas-tugasnya, dan dikumpulkan hasil dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Serta jangan pernah lupa untuk selalu mengabsenkan nama Anda, nama kalian, agar ketika nanti dalam pengecekan nama kalian tetap selalu ada di absen tersebut, sehingga dalam pengolahan nilai nanti tidak kesulitan saya untuk mencari siapa yang aktif mengikuti pelajaran dan siapa yang tidak. Dan perlu kalian ketahui bahwa IPA adalah salah satu mata pelajaran. Kalau dulu ketika masih ada UN atau ujian nasional, IPA termasuk mata pelajaran inti yang diujiankan, ujian nasional. Namun karena kebijakan sekarang berbeda, tetapi tetap mata pelajaran IPA adalah salah satu mata pelajaran yang tetap diperhitungkan dalam penentuan kelulusan. Bahkan IPA ini juga akan terbawa ke semua jenjang dalam pendidikan, dari mulai tingkat SD yang bersatu dengan tematik. Di SMP kalian menemui IPA, di SMA nanti akan terpisah-pisah, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Di perguruan tinggi apabila kalian mengambil jurusan IPA pun nanti kalian akan menemui ilmu pengetahuan alam tersebut. Oleh sebab itu sangat penting mulai dari SMP sekarang kalian belajar IPA, dan mudah-mudahan ke depan nanti kalian akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Dan yang perlu kalian ketahui juga bahwa pelajaran IPA sebenarnya kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, menurut saya IPA bukanlah pelajaran yang sulit, karena kita bisa menemui di sekitar kita, kita bisa menemui di dalam kehidupan kita, dan tentu yang kita pelajari, yang kita alami, sehingga tidak akan sulit dalam mempelajari IPA tersebut. Itu saja sebagai kata pembukaan, dan nanti akan kita lanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang reproduksi pada manusia. Sebagai pembukaan, terima kasih atas perhatian kalian semua. Oh iya, yang ingin saya ingatkan bahwa nilai ketuntasan minimal pada IPA yang ditetapkan oleh sekolah sebesar 72. Namun agar
mencapai maksimal, agar kalian merasa tidak lagi perlu mengejar-ngejar nilai kekurangan-kekurangan ketika mengikuti ulangan-ulangan umum atau ujian-ujian. Maka kalian saya harapkan untuk tugas, ulangan harian dan lain sebagainya, minimal kalian harus mendapatkan nilai 75. Saya rasa itu nilai yang wajar. Yang mudah-mudahan ke depan apabila kalian memiliki nilai yang besar, mudah-mudahan kalian pun akan mudah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu saja sebagai pembukaan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini Rio dan ini Nina. Rio dan Nina baru akan menginjak masa puber atau pubertas. Kalian tahu apa itu pubertas? Yuk, perhatikan. Pubertas adalah waktu di mana tubuh anak-anak berubah menjadi tubuh dewasa yang bisa bereproduksi. Umur Rio dan Nina sama-sama 11 tahun. Tapi mereka tidak puber di saat yang bersamaan loh. Itu karena anak perempuan umumnya puber lebih cepat daripada anak laki-laki, yaitu antara usia 8 sampai 13 tahun. Sementara laki-laki umumnya puber di usia 10 sampai 13 tahun. Nah, saat tubuh kita siap untuk puber, kelenjar kecil di bawah otak yang bernama kelenjar pituitari akan mengeluarkan 2 hormon. Yang satu, hormon pertumbuhan. Hormon ini bikin kita lebih tinggi dan besar. Pastinya tiap orang akan tumbuh dengan berbeda-beda karena perbedaan gizi dan faktor keturunan. Yang kedua, hormon gonadotrofik yang akan menyuruh organ reproduksi menghasilkan hormon testosteron dan estrogen. Tubuh anak laki-laki akan menghasilkan hormon testosteron yang akan membuat alat reproduksinya menjadi lebih besar serta mulai memproduksi sperma. Selain itu, biasanya akan muncul bulu di daerah sekitar penis, ketiak, kaki, dan wajah. Suara Rio menjadi lebih dalam dan mungkin muncul jakun di lehernya. Rio juga mulai lebih banyak berkeringat dan bau keringatnya menjadi lebih khas. Kayaknya harus mulai pakai deodoran nih. Selain itu, kulit Rio jadi lebih berminyak dan menyebabkan munculnya jerawat. Mungkin Rio juga akan mengalami hal yang terlihat seperti pertumbuhan payudara. Iya, payudara. Tapi biasanya ini akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Selain perubahan fisik, Rio juga akan mengalami hal yang disebut mimpi basah. Mungkin kamu pernah bangun dan tiba-tiba celana sudah basah seperti bekas ngompol. Padahal bukan. Ini terjadi karena mimpi basah. Mimpi basah adalah proses ejakulasi alami yang terjadi karena penuhnya kantung testis oleh sperma. Sehingga tubuh mengeluarkan cairan sperma dan sperma yang ada di dalamnya pada saat kita tidur. Gak perlu malu dan merasa bersalah. Ini bagian yang biasa dari pubertas dan tidak bisa dikendalikan. Pada umumnya setiap laki-laki akan mengalaminya. Cairan sperma dan sperma yang tidak dikeluarkan dari tubuh akan diserap kembali dan dikeluarkan lewat keringat. Nah, bagaimana dengan Nina? Karena Nina anak perempuan, tubuhnya akan menghasilkan hormon estrogen yang membuat organ reproduksinya menjadi lebih besar dan sel telur di dalam organ Nina mulai menjadi matang. Sel telur yang sudah matang akan dilepaskan satu persatu dalam proses yang disebut ovulasi. Sebelum terjadi ovulasi, dinding uterus atau biasa disebut rahim akan membuat lapisan tebal, bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya pembuahan. Kalau sel telur ternyata tidak dibuahi, tubuh akan mengirim sinyal bahwa dia sudah tidak dibutuhkan. Sel telur larut bersama lapisan dinding uterus dan dikeluarkan dari vagina. Ini yang disebut dengan menstruasi atau haid. Mungkin kamu akan mengalami tanda-tanda datangnya menstruasi, seperti payudara membengkak dan terasa nyeri, kembung,
kram di punggung, kaki, atau perut, dan berjerawat. Tanda lain adalah munculnya perasaan tegang, cemas, atau bahkan murung. Semua tanda-tanda ini disebut gejala pramenstruasi. Jangan panik ya, PMS ini wajar kok, karena saat menstruasi, kadar hormonmu akan naik turun. Perempuan biasanya memakai pembalut untuk menampung darah menstruasi. Saat menstruasi, pembalut harus diganti setidaknya 3-4 jam sekali, supaya bakteri tidak tumbuh dan organ reproduksi tetap bersih. Jangan lupa untuk selalu mencuci pembalut dengan air dan atau melipat dan membungkusnya dengan koran, tisu, atau plastik sebelum dibuang untuk menjaga kebersihan. Menstruasi yang normal biasanya berlangsung selama 3-7 hari. Kalau menstruasimu berlangsung jauh lebih lama dari itu, atau kamu harus mengganti pembalut setiap jam karena terlalu banyak darah yang keluar, periksakan diri ke dokter ya. Proses mulai dari menstruasi, ovulasi, sampai menstruasi lagi disebut siklus menstruasi. Kalau siklus menstruasimu masih belum stabil, jangan khawatir. Siklus menstruasi bisa berubah-ubah karena hormon, keadaan psikis, atau mungkin juga tanpa sebab apapun. Tanda-tanda fisik yang terlihat, Nina mulai mengalami pertumbuhan payudara. Kadang, satu payudara akan tumbuh lebih cepat dari yang lain. Tapi tenang aja, biasanya pertumbuhannya akan berakhir dengan cukup berimbang kok. Jangan lupa memakai BH yang bisa menopang payudaramu dengan baik. Dan jangan memakai yang ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil. Umumnya, bulu-bulu halus juga akan tumbuh di daerah ketiak dan sekitar vagina. Dan panggul mulai melebar. Seperti Rio, Nina juga akan lebih banyak berkeringat dan kulitnya mulai berminyak dan mungkin berjerawat. Mencuci wajah 2 kali sehari bisa membantu mengurangi minyak dan kotoran menumpuk di wajah yang menyebabkan jerawat tumbuh. Laki-laki yang sudah bisa ejakulasi dan perempuan yang mulai mengalami menstruasi umumnya sudah bisa bereproduksi jika melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, kita harus bisa bertanggung jawab, menjaga diri, dan menghargai tubuh kita sendiri. Orang tua sudah mulai memberikan kepercayaan kepada kita untuk mandiri. Dan kepercayaan itu harus dijaga dengan baik. Ingat loh, setiap orang akan mengalami puber di saat yang berbeda. Mungkin kamu punya teman yang bertambah tinggi 6-7 cm dalam setahun. Padahal tinggimu hanya bertambah 4 cm. Atau ukuran payudaramu lebih besar daripada teman-teman lainnya. Jangan khawatir atau malu. Kita semua diciptakan dengan keunikan masing-masing. Hai para gadis, kalau berat tubuhmu bertambah, jangan langsung berdiet ya. Kamu masih butuh banyak gizi untuk bertumbuh dan diet akan membuat pertumbuhanmu tidak maksimal. Sayang kan? Karena organ reproduksimu sekarang aktif bekerja, jaga kebersihan badan selalu ya. Mandilah dengan teratur dan pastikan untuk membersihkan organ reproduksi dengan menggunakan air bersih. Ganti pakaian dalam setiap hari dan pakai celana dalam berbahan katun yang tidak terlalu ketat. Dalaman yang ketat bisa membuat daerah reproduksi menjadi lembab dan memudahkan tumbuhnya bakteri. Untuk laki-laki, celana yang terlalu ketat juga membuat testis menjadi terlalu panas. Nanti kualitas sperma kamu bisa menurun. Selain tubuh, ada lagi yang berubah karena puber. Seringkali emosi kita juga akan mengalami perubahan. Mungkin kamu jadi lebih sensitif, tidak suka dikritik, atau diejek oleh teman. Perasaanmu jadi lebih kuat dan intens, padahal sebelumnya biasa-biasa aja. Kalau kamu suka sesuatu, kamu bisa jadi tergila-gila padanya. Dan kalau kamu tidak suka, kamu bisa benar-benar membencinya. Kamu bisa berubah dari ceria menjadi sedih dalam waktu yang singkat, atau membandingkan diri dengan teman yang lain. Kamu mungkin jadi banyak bertengkar dengan keluarga karena tidak mau diatur-atur lagi. Kamu mau lebih mandiri dan membuat keputusan-keputusan sendiri. Kalau sudah puber,
Mungkin ada perasaan lain yang muncul kalau melihat lawan jenis. Kamu jadi kagum dengan tetangga yang sering main bareng kamu, atau teman sekolah yang cantik atau ganteng. Takut dengan perubahan ini? Tenang, kamu gak sendiri kok. Semua perubahan ini wajar dan pasti dilalui setiap orang, walaupun dalam waktu yang berbeda-beda. Cari tahu informasi lebih banyak mengenai proses pubertas, supaya kamu tahu persis apa yang sedang kamu hadapi. Bicaralah pada guru, orang tua, saudara, kenalan, atau teman yang bisa kamu percayai. Kalau kamu merasa orang tuamu tidak mengerti dengan perasaanmu, coba ajak mereka bicara. Orang tua juga pernah puber loh. Mereka kurang lebih tahu apa yang kamu hadapi dan hanya berusaha melindungimu. Yang penting, tunjukkan kalau kamu bisa bertanggung jawab, supaya kamu dilihat sebagai anak yang bisa dipercaya. Yang paling penting, isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan kreatif atau olahraga bisa menjadi sarana untuk melepaskan ketegangan dan stres. Karena tubuh kita akan menghasilkan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih bahagia. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk menghadapi pubertas? Apa saja organ reproduksi yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Pada laki-laki, organ reproduksi terdiri dari bagian eksternal dan internal. Yang termasuk bagian eksternal adalah penis, skrotum, testis, dan epididymis. Penis merupakan alat kopulasi atau alat untuk memasukkan spermatozoa ke dalam organ reproduksi perempuan. Skrotum merupakan bagian sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testis. Pada skrotum terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini berperan untuk mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Testis merupakan organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun dan terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap laki-laki memiliki 2 testis. Testis berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, berfungsi juga sebagai tempat pematangan sperma. Karena hanya sperma yang matang yang bisa membuahi sel telur. Yang kedua adalah organ reproduksi bagian internal. Ada 6 organ yang termasuk dalam kelompok ini. Yang pertama, vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul, dan terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua, vesicula seminalis, yang merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Yang keempat, saluran kemih atau uretra. Organ ini disebut juga berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selain membawa urin, juga membawa sel spermatozoa. Yang kelima, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih, di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma
saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang keenam, kelenjar bulbouretral atau kelenjar cover yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat dari sisa urin. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pemasakan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus yang terdapat di dalam testis. Di dalam tubulus tersebut, terdapat sel sperma yang disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium kemudian membelah secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer seterusnya akan membelah secara meiosis 1 untuk menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian setiap spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 untuk menghasilkan 2 spermatid yang haploid. Sel-sel spermatid akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Mari kita mengenal organ reproduksi pada wanita dan fungsinya. Yang pertama, ovarium atau indung telur. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon pada wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, tuba Fallopi atau saluran telur. Tuba Fallopi adalah 2 tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Pembuahan sel telur oleh spermatozoa atau fertilisasi terjadi di saluran tuba Fallopi. Yang ketiga, rahim atau uterus. Rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Bagian bawah rahim merupakan sebuah saluran yang disebut leher rahim atau serviks. Serviks menghubungkan vagina dengan rahim. Rahim memiliki banyak fungsi dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina. Sebaliknya, jika terjadi pembuahan, maka rahim akan menjadi tempat bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya dilahirkan. Yang keempat, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga berfungsi sebagai jalur akses spermatozoa menuju rahim. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Pembentukan ovum diawali dengan pembelahan mitosis lapisan luar ovarium untuk membentuk oogonium yang diploid. Setiap oogonium dilapisi oleh sel folikel. Keseluruhan struktur ini disebut folikel primer. Ketika folikel tumbuh, oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan 1 oosit sekunder dan badan kutub. Oosit sekunder kemudian berkembang menjadi ovum haploid yang siap untuk dibuahi oleh sperma.
Penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Beberapa contoh PMS antara lain adalah gonorrhea atau kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat buang air kecil, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit di daerah genital luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut, kemudian timbul beberapa lepuh-lepuh kecil, dan selanjutnya lepuh pecah menjadi luka. Penyakit sipilis atau raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Chlamydia merupakan infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Penyakit AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Pada dasarnya, HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh, termasuk darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Beberapa metode penularan HIV antara lain melalui hubungan seks, penggunaan jarum suntik, transfusi darah, atau selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Berikut adalah upaya-upaya pencegahan gangguan pada sistem reproduksi. Perhatikan baik-baik ya. Tanyakan pada gurumu atau orang tuamu jika ada hal-hal yang tidak dimengerti. Sebagai tagihan kompetensi dasar keterampilan, kalian diharapkan membuat poster pencegahan penyakit menular seksual.